Ini gila, semua bola dilari, benar-benar diajari main bola kita. Jadi untuk gue belajar banyak dari match ini untuk ke pemain kita. Nggak perlu cari kambing hitam, salah ini, salah itu, dan lain-lainnya. Memang kita kalah kualitas. Belum Rizky Ridho cedera, Marcel Nino nggak jadi sebagai starter, Kabuaya nggak starter, Hendrik starter terus cedera, ya mau gimana lagi? Karena mending lu kalah di sini, lawan tim yang jago, lu belajar, baru menangnya di putaran 4. Kalau kita menang di sini, menang lawan Freddy seolah-olah kita tim hebat. Enggak. Ini pelajaran yang bagus ini. Dadak ngecek VAR meneh wasit gorar tinggu. Lah golek teh tak kapyuk banyu wae kok. Jo lho, wasit kayak bangsat nan. Gorar ngece lho wasit wae. Terus genah gol dadak dicak VAR neh. Lah gol lah. 4-0. Ya minimal 6 lah. Dia aja. 5. Responnya akan jauh di atas ini. Liverpool paling enak sing mari oleh jam tangan Rolex. Boleh gak enak ngene mainmu mau, ha? Kalah sih kalah, tapi ojo nemen koyo ngono, Cuk. 6-0 lho. Iku skor apa rukun iman iku? Ya opo sih? Ronde 4 eval yo. Ya wis. Assalamualaikum. Sik. Masuk gak ono jam tangan Rolex bekas-bekas ngono, Kak? Gak ono. Aku. Balikin Rolexnya. Balikin Rolexnya. Apa ini? 5-0. Hai. Apa ini? Sama. Balikin Rolexnya. Balikin Rolexnya. Balikin Rolexnya, woi. Ini gara-gara Rolex nih ya. Sorry untuk Indonesia, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat kemenangan melawan Jepang, tapi ternyata kita dapat tahan. Melawan Jepang sangat sulit, it's very hard karena striker Jepang larinya kebut seperti Shinkansen, sedangkan kita larinya seperti KRL Jabodetabek, sulit mengejar. Beberapa orang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Konoha, tapi malam ini kita melawan The Real Konoha. Menurut saya pertandingan tadi tidak adil, tidak fair karena Jepang pertahanannya bukan pakai back tapi pakai benteng Takeshi. Maju! Maju! But it's not over. We still have a chance, so keep supporting us. Kita pasti nyampe Pildun. Thank you. Thank you. Bang Jepang, salah kita apa sih? Kita tuh suka banget loh makan ramen. Kok lu mainnya malah temperamen? Ngejar apa sih? Hah? Ngejar apa? Kan udah masuk Piala Dunia. Gimana? Sudah puas lihat timnas Indonesia dibantai sama Jepang dengan skor 6-0? Belum cukup? Atau kalian masih bermimpi timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Iya. Menang aja dibantu sama penalti, giliran kalah malah dibantai. Lemah. Wis. Ya. Rasanya sulit timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Tetapi jika timnas Indonesia berhasil masuk Piala Dunia, maka saya, Ardiansyah Goli, akan memberikan bintik proses hasil karya anak bangsa kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, supaya kalian tahu. Indonesia kalah musuh Jepang ki piye, Bud? Wah, jenenge permainan itu sudah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah menjadi hal yang biasa, yang wajar ngono. Tapi kita sebagai warga Indonesia harus segera memboikot film Jepang. Iya, ndang diboikot wis, ndang kokot pisan niku Jepang wis. Jepang. Ra umum boy bolo. Kayak timnas tetap semangat, jangan menyerah. Masih ada hari esok yang lebih baik, boy. Ngono ae. Kalah menang biasa. Kita sebagai pendukung Indonesia meso nglakuno satu hal. Boikot film Jepang wis ra usah ditonton maneh iku. Ndak kokot pisan Jepang. Ngono bolo. Wis pokoke inti merdeka.
Video terbuka untuk Bang Rian Adriandi. Selamat untuk film Jumbo yang tembus 10 juta penonton lebih. Dengan kerendahan hati saya minta tolong sama Bang Rian Adriandi dan Visinema, tolong bikin animasi tentang sepak bola, Bang. Entah itu Garuda di Dadaku animasi atau tendangan si Madun the movie. Ada Kapten si Madun apalah, Bang, bikin, Bang. Karena ini terbukti efektif, Bang, buat timnas Jepang, Bang. Lihat tuh, Bang. Gue yakin, Bang, ini Kubo, Minamino, ya kan, terus Endo. Kecilnya nih nonton Kapten Tsubasa di TP7 nih. Gue yakin nih kita kalah setengah losin, Bang. Ya Allah, ya Allah. Jepang ini, Bang, negara yang 9 jam sekali gempa, Bang. Sekarang negaranya lagi kekurangan populasi, tapi bisa nemuin pemain-pemain hebat kayak begini, Bang. Gue yakin, Bang, kalau Abang bikin Kapten si Madun animasi dengan tendangan Krakatau atau apalah, pasti bisa memancing anak muda untuk jadi pemain bola yang hebat. Pasti 10 juta penonton. Dan gue yakin 10 juta penonton anak-anak kecil itu pasti banyak lah, 10% lah pengen jadi pemain bola kayak gini, Bang. Aduh, 6-0, Bang. Ini, Bang, kalau kayak gini, Bang, besok gue berhenti makan sushi, makan ramen, nonton anime. 6-0, brother. Inilah yang menunjukkan kalau misalnya emang ya kualitas timnas kita di hadapan Jepang, B. Ini Jepang, B. Ini gue kasih tahu nih. Nih lo lihat nih, Minamino, Haraguchi, Nagatomo nongkrong doang di tribun, boy. Ini untuk review yang lebih proper nanti gue up mungkin besok ya, boy. Ini gue masih baru kelar live reaction nih bareng sama anak-anak masih kurang nih. Kalian lihat di sini nih ada Bapak Andre Rosiande, Farhan, Alfa. Tapi di sini gue mau nyampein beberapa aja nih, beberapa nih. Tolong jangan serang pemain, tolong ya. Nama-nama mungkin yang agak kurang di pertandingan kali ini. Yang pertama Yance, yang kedua Beckham. Menurut gue pemilihan Beckham agak kurang tepat. Kalau misalnya Kluivert pengen ngasih pendekatan direct counter attack, kenapa nggak pakai 2 winger sekalian? Kalau menurut gue ya. Dan mungkin yang agak kurang lagi El Nyingir kalau menurut gue, karena dia lebih cepat mengintercept bola, dan ketika dia intercept ke depan, di belakang nggak ada yang cover. But it's okay, brother, it's okay. Inilah pembelajaran yang harus kita petik dari Jepang. Gimana off the ball movement mereka, gimana cara mereka bisa ngepres musuh. Gelo banget, bener-bener gelo ini. Semoga ini jadi pembelajaran untuk melaju ke ronde keempat ya, brother. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk video selanjutnya. Bye. Timnas kalah 6-0 dari Jepang di kandang Jepang. Apa yang salah sih? Maksudku ya nggak apa-apa timnas kalah 6-0, supaya sadar gitu. Kalau memang targetnya di putaran keempat kita meraih hasil maksimal, berarti kan lolos Piala Dunia. Nah, lawan-lawan kayak Jepang ini nih yang bakal kita hadapi. Jadi timnas harus membiasakan diri dengan lawan-lawan seperti ini gitu. Apalagi Jepang waktu uji coba lawan Jerman, mereka menang. Ini tim terkuat di Asia loh. Memang ada gap kualitas di sini gitu. Supaya kita tuh juga sadar bahwa kita tuh nggak boleh cepat puas. Hasil kemenangan dari Arab Saudi, Cina, Bahrain itu nggak bisa jadi tolak ukur bahwa timnas kita kuat banget. Enggak. Banyak masalah, masih banyak persoalan, masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Ini adalah modal penting supaya di putaran keempat Indonesia lebih matang, lebih dewasa, nggak terlalu overconfidence. Jadi hasil 6-0 ya nggak apa-apa menurutku. Ini bagus banget supaya Indonesia itu bisa makin kerja keras buat latihan, memperbaiki lini-lini yang salah, yang kurang. Jangan nyalahin pemain kayak Beckham. Kemarin waktu di Cina, Sananta. Kenapa sih kita tuh masih ada aja yang menghujat-hujat kayak gitu? Nggak usah. Semua pemain juga pengen maksimal kok. Jadi tetap yakin dengan tim ini. Ya, timnas Indonesia dibantai Jepang 6-0 tanpa balas ya. Indonesia tanpa perlawanan sama sekali. Dibantai 6-0 habis-habisan di kandang Jepang. Ya, sebenarnya wajar ya, ini Jepang sekali lagi peringkat 15. Tetapi memang sangat mengecewakan kawan-kawan. Kenapa mengecewakan, Bang? Kenapa, Bang, mengecewakan? Lihat nih, shot on target kosong, tembakan ke arah gawang kosong, penguasaan bola 29%, passing 268, Jepang 21 tembakan, 11 mengarah ke gawang, kemudian penguasaan bola 71%, dan akurasi operan 90%, kita cuma 75%.
Artinya ini sangat memalukan ya. Ya, bagaimana tidak memalukan? Kita back to back dikalahkan Jepang di kandang sendiri dengan skor 4-0. Saat itu melawan pemain inti dari Jepang ya. Dan kita belum ada Ole dan Joe Polipesi. Dan di saat itu kita bisa melakukan 8 kali tembakan dan 3 mengarah ke gawang. Artinya performa pemain kali ini itu jauh lebih jelek ketimbang di laga sebelumnya ya, di waktu kita kalah 4-0 ya. Dan dengan hasil ini membuat Patrick Kluivert meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan dengan 11 kali kebobolan dan hanya mampu memasukkan 3 gol. Itu pun hanya melalui Ole Romeni. Seperti yang saya katakan, kalau Ole underperform, kita nggak bisa apa-apa. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Bang, ya bang. Ampun bang, ya ampun bang. Sumpah nggak ngajak rematch lagi bang. Ampun bang. Ini mah bukan diobok-obok lagi ya coy. Bukan diayam-ayamin lagi, tapi diajarin main bola coy, asli ya. 0 on target, 0 shoot, 0 corner. Ampun bang. Gila, udah gitu ya. Pemain Jepang nih pelari semua apa ya? Gila, kayak kijang semua coy. Memang kekalahan Indonesia atas Jepang semalam tuh menyisakan sebuah kecewaan lah. 6-0 soalnya bro. Kalau tipis gak apa-apa lah, mending 6-0 tanpa belas. Bahkan Indonesia pun tanpa tendangan ke gawang gak ada kesempatan untuk pemain Indonesia nendang ke gawang Jepang. Nah, semoga kedepannya lebih baik dan lebih berkembang lagi lah timnas Indonesia. Tapi ingat, selalu dukung timnas Indonesia terus lah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.